Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Profesor Aira Channel. Nah, hari ini kita akan membahas materi ikatan kimia ya, yaitu ikatan logam. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang ikatan ion dan ikatan kovalen. Jadi yang ketinggalan silakan tonton video yang sebelumnya ya. Oke, mungkin ini sedikit review ya. Jadi atom itu akan berikatan, salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kestabilan. Nah, seperti gas mulia, yaitu memenuhi aturan oktet atau duplet, yaitu oktet itu elektron valensi 8 dan duplet elektron valensi 2. Untuk elektron valensi 2 ini duplet hanya berlaku untuk atom-atom yang memiliki nomor atom yang kecil ya. Nah, apabila ikatan ion ya, dia itu serah terima elektron, yaitu antara non logam dan logam ya. Sedangkan ikatan kovalen itu antara sesama non logam ya, yaitu pemakaian elektron bersama-sama. Nah, sedangkan ikatan logam itu terbentuk antara atom logam dengan atom logam ya, itu dia ikatan logam. Nah, ikatan logam adalah ikatan yang terbentuk akibat adanya gaya tarik-menarik antar muatan positif dari ion-ion logam dengan muatan negatif dari elektron-elektron yang bergerak bebas. Nah, elektron-elektron yang bergerak bebas ini adalah elektron valensi yang dilepaskan oleh atom logam tersebut ya. Nah, bagaimana cara kerja ikatan logam bila atom-atomnya sama-sama melepaskan elektron? Nah, ini dia penjelasannya. Misalnya contohnya ini Li ya, Li ini kan logam ya. Litium nomor atomnya 3, dimana konfigurasinya 1s2 2s1. Nah, ini adalah elektron valensinya 1, sehingga agar dia stabil seperti helium ya, gas mulia dengan elektron valensi 2, dia harus melepaskan satu elektronnya, sehingga terbentuklah ion Li positif. Nah, seperti ini kira-kira kita gambarkan ya. Pada umumnya Li ya. Di sini ada beberapa atom Li. Nah, atom Li ini akan melepaskan elektron negatif ya, agar dia stabil. Nah, maka dia bermuatan positif. Begitu juga dengan Li yang di sebelahnya. Nah, ini juga. Nah, elektron valensi atau elektron yang terluar tadi yang telah dilepaskan oleh Li, dia akan tertarik ke muatan kation positif pada logam yang lainnya, sehingga dia akan mengalami tarik menarik ya antara muatan positif dengan muatan negatif dengan muatan positif pada logam lainnya. Begitu juga dengan muatan negatif yang lainnya ya, dia akan tertarik. Ini juga seperti itu, akan tertarik pada muatan positif logam yang lainnya, dan elektron yang ini juga. Nah, inilah gaya tarik menarik, inilah yang disebut dengan ikatan logam ya, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan logam. Nah, seperti kita ketahui ya, sifat elektron ini adalah bergerak bebas, sehingga karena Li ini bermuatan positif, maka elektron-elektron yang tersebar ini akan mengelilingi kation-kation positif ya. Dia akan mengelilingi kation-kation positif. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, ini disebut juga dengan lautan elektron ya. Lautan elektron, yaitu muatan-muatan negatif yang berada di sekitar ion positif. Nah, itu dia yang disebut dengan lautan elektron. Jadi mudah ya mengingatnya apa yang disebut dengan ikatan logam ya. Oke, kita lanjut ke teori lautan elektron ya. Jadi teori ini dikemukakan oleh Drude ya. Drude pada tahun 1902
Dan teori ini juga disempurnakan pada tahun 1916 oleh Lorentz, sehingga teori ini biasanya pada umumnya disebut Drude-Lorentz ya, atau teori elektron bebas. Nah, di mana dari teori ini ya, isinya adalah elektron valensi logam bergerak bebas dan mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, elektron valensi ini yang telah dilepas oleh logam, nah logam ini tadi akan bermuatan positif, nah dia akan bergerak bebas karena elektron itu sifatnya bergerak bebas ya, dan mengisi ruang-ruang di antara kisi-kisi kation logam yang bermuatan positif, karena elektron tadi yang bermuatan negatif akan tertarik dengan ion logam yang bermuatan positif karena muatannya positif tersebut ya, seperti itu. Oke, kalau misalnya kita gambarkan ya suatu logam pada umumnya kira-kira seperti ini, di mana ada di sini ada kation ya, ada kation logam yang bermuatan positif, dan di sini tersebar elektron ya, elektron bebas yang bergerak bebas ya, yang bergerak bebas. Nah, elektron ini yang dilepas oleh logam tadi. Nah, ini elektron-elektron ini akan bergerak bebas dan akan membentuk lautan elektron. Nah, ternyata lautan elektron ini dapat menjelaskan sifat-sifat dari logam tersebut. Nah, sifat-sifat dari logam itu adalah yang pertama konduktor panas dan listrik. Kemudian dia bersifat lentur, logam itu bersifat lentur atau mudah ditempa. Kemudian titik lelehnya tinggi dan dia mengkilap apabila terkena cahaya. Nah, seperti itu. Jadi mulai satu-satu ya kita bahas ya. Mulai dari konduktor panas dan listrik. Jadi listrik dan panas bisa mengalir di dalam logam karena adanya elektron valensi yang bergerak bebas di dalam unsur logam tersebut. Jadi misalnya ada aliran listrik nih yang kita masukkan. Nah, jika listrik ini dialirkan melalui logam, maka elektron valensi yang bergerak bebas akan membawa arus listrik ke seluruh logam dan bergerak menuju potensial yang lebih rendah, sehingga terjadilah aliran listrik dalam logam tersebut. Ya, itu mengapa logam merupakan konduktor listrik yang sangat baik. Nah, begitu juga dengan panas ya. Contohnya misalnya besi kita panaskan ya, sendok kita panaskan di ujungnya, di ujung sendoknya, maka di ujung sebelah yang lainnya akan panas juga lama-kelamaan. Ini juga diakibatkan adanya ketika panas dialirkan ke logam, maka elektron yang bergerak bebas tadi ya, lautan elektron tadi akan membawa panas tersebut ke seluruh bagian logam, sehingga seluruh bagian logam akan terasa panas. Seperti itu. Itu mengapa lautan elektron ini dapat menjelaskan mengapa logam itu adalah konduktor panas dan listrik yang baik. Nah, begitu juga dengan lentur atau mudah ditempa. Ini juga bisa dijelaskan dengan teori lautan elektron ya, dimana ketika logam ini ditempa ya, dipanaskan dengan suhu yang tinggi, ternyata yang berpindah hanyalah kation-kationnya saja ya. Kemudian elektronnya tetap bergerak bebas di sekitar kation-kationnya ya. Jadi kation-kation ini aja yang berubah posisi sehingga dia lentur ya. Nah, peristiwa inilah yang mengakibatkan logam bersifat lentur dan tidak mudah putus atau patah, seperti itu. Kemudian titik leleh tinggi. Nah, untuk sifat ini juga sudah dijelaskan ya, bahwa logam itu memiliki sifat yang lentur. Nah, dia tidak mudah patah dan putus, makanya titik lelehnya menjadi tinggi. Contohnya besi atau aluminium. Nah, titik lelehnya itu tinggi. Kemudian mengkilap ya, apabila logam terkena cahaya maka dia bersifatnya mengkilap ya pada umumnya.
Nah, ini bisa dijelaskan dengan jika cahaya tadi mengenai permukaan logam, misalnya ini ya, kita contohkan ini atom logam ya, ini elektronnya juga yang mengelilingi inti atom. Nah, contohnya misalnya ada cahaya yang mengenai logam ya, cahaya. Nah, sebagian elektron valensi ya, dia akan tereksitasi ke kulit yang lebih tinggi. Ya, dia akan tereksitasi ke kulit yang lebih tinggi. Eksitasi, dia akan menyerap energi cahaya tersebut. Kemudian saat elektron valensinya tadi kembali ke posisi awal, saat dia kembali ke posisi awal, ya, kembali ke posisi awalnya, maka dia akan membebaskan energi. Nah, dia membebaskan energi tersebut dalam bentuk cahaya. Nah, peristiwa inilah yang menyebabkan permukaan logam umumnya mengkilap. Itu dia. Jadi dia melepaskan energi cahaya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi itulah tadi materi kita tentang ikatan logam. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Apabila video ini sangat membantu kalian, jangan lupa di like, komen, subscribe, dan kalau bisa kalian share ke semua sosmed kalian dan teman-teman kelas kalian agar semuanya bisa memahami materi ini. Ya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.